Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Sangrila Dewi. Saya dari semester 6G. Di sini saya akan membuat video dan mempresentasikan materi pembelajaran yang sudah saya resum, yaitu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Yang materi pertama yaitu evaluasi adalah proses perencanaan untuk memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan. Evaluasi sangat dibutuhkan bagi seorang untuk mengetahui sejauh mana ia menguasai suatu bidang yang ia kerjakan. Nah, tujuan evaluasi yaitu untuk menentukan kualitas sesuatu terutama yang berkenan dengan nilai dan arti. Sedangkan tujuan evaluasi pembelajaran yaitu suatu usaha untuk mengetahui keefektifan dan keefisienan sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Macam-macam evaluasi tersebut antara lain yang pertama evaluasi pada anak, dan yang kedua evaluasi pada guru. Yang terakhir yaitu evaluasi pada program. Apa sih evaluasi pembelajaran anak usia dini? Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses penilaian kepada peserta didik untuk menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga dilakukan pengumpulan data sehingga pendidik dapat membuat keputusan dari pelaksanaan dan hasil pembelajaran anak. Apa sih macam-macam teknik evaluasi pembelajaran anak usia dini? Teknik evaluasi pembelajaran anak usia dini dibagi menjadi dua macam, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama tes. Adapun tes yaitu penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara langsung, dan dilakukan tes tersebut bisa berupa tes standar, yaitu tes untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak, minat dan bakat, kepribadian, kecerdasan, dan lain-lain. Yang kedua non-tes. Selain tes, adapun non-tes menggunakan metode dengan alat penilaian. Non-tes ini banyak jenisnya, yaitu pemberian tugas, percakapan atau wawancara, observasi, catatan anekdot, unjuk kerja, hasil karya, skala penilaian, penggunaan instrumen standar. Materi kedua yaitu perkembangan. Perkembangan merupakan tahapan perubahan yang terjadi pada individu lainnya. Perkembangan yang paling cepat dan terkait pada banyak komponen terjadi pada anak-anak. Proses perkembangan di masa ini masih dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar yang membentuk karakter dan komponen perkembangan lainnya agar menjadi pribadi yang baik. Kemudian, perkembangan pada anak meliputi banyak komponen dan melibatkan rangkaian psikologis, interaksi sosial, dan lainnya. Tahap perkembangan pada anak merupakan proses perkembangan fungsi psikologis tubuh dan pembentukan karakter jati diri. Teori perkembangan menurut para ahli, yang pertama menurut Monks dan kawan-kawan. Monks dan kawan-kawan menyatakan perkembangan merupakan suatu proses menuju kesempurnaan yang tidak bisa terulang kembali. Yang kedua, Seif dan Hoffnung. Mereka mengartikan perkembangan sebagai perasaan yang tumbuh pada seorang dan mengakibatkan perubahan jangka panjang pola berpikir, hubungan sosial, dan skill motorik. Yang ketiga, Desmita mengartikan bahwa perkembangan mencakup perubahan fisik dan di dalamnya perubahan terjadi secara terus-menerus dari fungsi jasmania dan rohania menuju tahap yang lebih matang. Dan yang keempat, Arnold Giselle, perkembangan merupakan proses pendewasaan atau kematangan secara psikologi. Dan yang kelima, Robert Havighurst, perkembangan pada anak dipengaruhi oleh faktor penting, yaitu lingkungan. Robert berfokus pada tempat di mana anak tumbuh dan meliputi keadaan dalam lingkungan tersebut. Robert mengatakan pada anak, tugas perkembangan hanya dipelajari satu kali saja seperti berjalan, berlari, menyebutkan nama, dan sebagainya. Robert mengatakan bahwa lingkungan sekeliling tempat tinggal anak tersebut dan juga peran dari orang tuanya
Robert juga mengaturkan bahwa tugas perkembangan dan anak dipelajari hanya sekali seperti berjalan, berlari, dan lainnya. Yang keenam, Harlock. Menurut Harlock, perkembangan merupakan rangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari interaksi atau pengalaman. Hal tersebut menyebabkan perubahan yang sangat dirasakan. Semakin banyaknya pengalaman hidup dan interaksi dengan sosial, maka perubahan yang dialami juga semakin bervariasi. Yang ketujuh, menurut Piaget melakukan pengamatan dan juga pewawancara pada anak usia 4-12 tahun dan menyatakan bahwa anak memiliki 2 step perkembangan berkaitan dengan marolitas, yaitu step marolitas heterogen dan step marolitas otonomi. Yang kedelapan, Maria Montessori. Maria Montessori memiliki prinsip-prinsip perkembangan seperti pembelajaran dilakukan sambil bermain agar anak lebih paham. Montessori juga membantu para orang tua untuk menerapkan pola belajar pada anak. Tahap perkembangan Montessori yaitu secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif, kemampuan anak dalam berpikir atau kecerdasan individu. Afektif, perkembangan yang melibatkan emosi. Psikomotor, perkembangan anak dengan pembelajaran gerak dan aktivitas fisik. Materi ketiga adalah manfaat penilaian PAUD bagi anak, guru, dan orang tua. Manfaat penilaian PAUD bagi anak, guru, dan orang tua. Penilaian PAUD merupakan proses pengukuran terhadap hasil kegiatan belajar anak. Penilaian kegiatan belajar di PAUD menggunakan pendekatan penilaian otentik. Penilaian otentik merupakan penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi, sikap, spiritual, dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Penilaian pada pendidikan anak usia dini dilaksanakan pada saat anak bermain, berinteraksi dengan teman atau guru. Saat anak mengkomunikasikan pikiran melalui hasil karya, hal penting yang harus dipahami dan dirubah pemahaman guru bahwa hasil karya anak bukan untuk dinilai bagus tidaknya, tetapi untuk dianalisa kemajuan perkembangan perkembangan yang dicapai anak. Penilaian perkembangan dalam pendidikan anak usia dini bukan hal yang sederhana karena banyak faktor yang perlu diperhatikan pada saat pengumpulan fakta, analisa terhadap perilaku anak saat bermain, dan analisa hasil karya anak. Keseriusan, ketelitian mengamati, dan objektivitas di dalam pengolahan fakta tanpa dicampuri dengan asumsi-asumsi menjadi data yang mampu menggambarkan siapa dan bagaimana anak sesungguhnya. Data-data inilah yang kemudian dikomunikasikan kepada orang tua sebagai laporan untuk menindaklanjuti bersama, baik di satuan PAUD maupun pengasuhan di rumah. Manfaat penilaian PAUD bagi anak, guru, dan orang tua. Penilaian memiliki manfaat bagi semua pihak, termasuk bagi anak itu sendiri. Di bawah ini beberapa manfaat melakukan penilaian di PAUD. A. Manfaat penilaian PAUD bagi anak-anak. Yang pertama, memelihara pertumbuhan anak lebih sehat dan konsisten. Perkembangan anak menjadi lebih optimal. Anak mendapatkan stimulasi sesuai dengan minat dan perkembangannya. Anak mendapatkan dukungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Yang B, manfaat bagi orang tua atau keluarga. Orang tua memperoleh informasi tentang pertumbuhan, perkembangan, dan minat anak di satuan PAUD. Yang pertama, memudahkan orang tua dalam memberikan stimulasi yang sesuai dengan berkelanjutan di rumah. Dan yang kedua, membuat keputusan bersama antara orang tua dengan pihak satuan PAUD dalam memberikan dukungan dan memenuhi kebutuhan anak. Yang C, manfaat bagi guru. Mengetahui perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak, mendapatkan informasi awal tentang hambatan atau gangguan dalam pertumbuhan kembang fisik. Tumbuh kembang anak maksudnya. Mengetahui kesesuaian stimulasi dalam layanan dengan kebutuhan perkembangan anak, dapat memberikan dukungan yang tetap kepada anak, memiliki data dan informasi tentang perkembangan anak untuk pembuatan rencana pembelajaran selanjutnya. Macam-macam evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini. Adapun di bawah ini adalah macam-macam evaluasi pembelajaran anak usia dini sebagai berikut: pemberian tugas, observasi, anekdot, rekor untuk kerja,
unjuk kerja, percakapan ini dibagi menjadi dua, A. Percakapan tekstur dan B. Percakapan tidak tekstur. Yang terakhir portofolio. Stop. Materi keempat yaitu 6 aspek perkembangan anak usia dini yang wajib Bunda ketahui. Proses tumbuh dan perkembangan anak menjadi hal yang paling diamati Bunda sebagai orang tua. Tidak hanya dapat diamati, Bunda kini bisa membantu si kecil agar tumbuh menjadi pribadi yang baik dengan cara mengetahui dan memperhatikan dengan seksama berbagai macam aspek perkembangan anak usia dini. Selain fisik, banyak hal lain yang dapat mempengaruhi perkembangan anak seperti kejiwaan, hal-hal yang bersifat sosial, hingga mental. Mengenal perkembangan anak, Bunda masih terasa asing dengan kata perkembangan anak? Tidak perlu khawatir dan malu mengakuinya, karena lebih baik mengetahuinya terlambat daripada tidak sama sekali. Secara umum, perkembangan anak dapat didefinisikan sebagai proses si kecil mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Aspek-aspek perkembangan anak. Aspek-aspek perkembangan anak yaitu tidak hanya mengetahui umum, siapa sangka ternyata aspek-aspek perkembangan anak usia dini juga masuk dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2003, yakni nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Nilai agama dan moral. Aspek yang pertama dan yang paling utama untuk diajarkan pada si kecil adalah nilai agama dan moral. Nilai-nilai dasar, norma-norma yang berlaku hingga kesadaran. Si kecil perlu mengenal agama dan menjalankan ibadah agar lebih memahami arah hingga tujuan mereka dengan baik sejak dini. Yang kedua yaitu fisik motorik. Sesuai dengan namanya, aspek fisik motorik ini merupakan segala sesuatu yang langsung berhubungan dengan perkembangan tubuh si kecil. Apa saja? Yaitu perkembangan fisik dan perilaku keselamatan. Hal ini meliputi berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala yang sesuai dengan ukuran anak seumuran. Selain itu, perilaku keselamatan ini meliputi kemampuan hidup si kecil, yakni bersih dan juga sehat untuk keselamatan diri sendiri. Si kecil juga memiliki motorik halus, baik yang meliputi kemampuan mereka dalam menggunakan alat untuk ekspresi diri dan juga eksplorasi seperti menggunakan pensil, bermain dengan boneka, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, si kecil juga perlu memiliki motorik kasar yang baik. Hal ini meliputi kemampuan tubuh dalam berkoordinasi antara anggota tubuh seperti menjaga keseimbangan, lincah, dan juga lentur sesuai peraturan. Kognitif. Aspek perkembangan kognitif berhubungan erat dengan akal dan pikiran, hingga jangan heran jika pertumbuhan pada area ini memiliki jangkauan yang sangat luas. Banyak pelajaran penting yang akan didapatkan oleh si kecil. Beberapa di antaranya mampu berpikir logis dengan mengenal perbedaan klarifikasi, perencanaan, pola, sebab, akibat, dan inisiatif. Si kecil dapat menyebutkan, mengenal, dan juga menggunakan lambang-lambang seperti abjad dan angka. Pembelajaran yang paling pentingnya dari si kecil dapat belajar memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan fleksibel, praktis, dan juga diterima secara sosial. Bahasa menjadi aspek perkembangan anak yang bisa Bunda amati dan latih. Si kecil dapat mengerti berbagai hal yang dimaksud oleh orang tua seperti cerita, aturan, perintah, dan juga menghargai bacaan. Sosial emosional. Si kecil akan lebih senang jika bermain dengan teman sebayanya, memahami perasaan, merespon pembicaraan, berbagai mainan dengan mendengarkan ucapannya, hingga belajar menghargai hak dan pendapat orang lain, sehingga si kecil akan tetap berlaku sopan. Yang terakhir adalah seni. Aspek terakhir pada perkembangan anak adalah seni. Setiap anak yang terlihat bersifat imajinatif dan memiliki sisi seni mereka sendiri. Si kecil akan tertarik untuk mengekspresikan diri dan juga mulai mengeksplorasi diri dalam banyak hal. Dari sisi kesenian seperti musik, lukisan, kerajinan, drama, dan banyak lagi yang lainnya. Itulah beberapa aspek perkembangan anak usia dini yang wajib untuk diketahui.
Berdasarkan berbagai aspek inilah Bunda dapat memutuskan dan mengambil langkah yang tepat sehingga si kecil dapat berkembang dengan baik. Terima kasih. Sekian video presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.